kejam bagi kami. Justru perlindungan satu-satunya bisa kami harapkan ketika kami berada di dalam naungan-Mu, Tuhan. Itulah sebabnya pagi ini kembali kami membawa hati kami. Kembali dengan penuh antusias dan semangat kami hadir di rumah-Mu yang kudus, Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Mari Bapa, urapi setiap kami, supaya ibadah yang kami lakukan pagi ini, ibadah perdana onsite kami, tatap muka kembali ke rumah-Mu, tidak berlalu dengan sia-sia begitu saja, Tuhan. Kami rindu hati ini kembali ditaburi oleh benih firman-Mu, dikuatkan, dihiburkan, bahkan ditegur. Kami percaya, Tuhan, hanya firman-Mu lah yang bisa membuat kami tetap tegak berdiri, melewati berbagai kegagalan, berbagai kegagalan, badai di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan semuanya, dan sesi pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang sekali pagi ini kita bisa kembali bertatap muka ya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu semua sehat-sehat ya. Kalau ada yang merasa sakit boleh ikut ibadah nanti tayang ulang di rumah begitu ya. Nah, hari ini berkaitan dengan tema di bulan April yang diberikan oleh Gereja Bethel Sinode Indonesia kita, pribadi yang sehat karena Kristus, itu tema besarnya. Dan subtema minggu ini adalah bangkit dari kegagalan. Nah, Bapak Ibu, bicara soal kegagalan, bisa tolong PowerPoint-nya disiapkan ya. Bicara soal kegagalan, salah satu kegagalan yang terbesar di dalam hidup saya adalah saya alami justru ketika saya berusia 17 tahun pada waktu itu. Biasanya orang bilang kalau perempuan usia 17 tahun sudah dianggap mulai dewasa. Tapi justru itu salah satu kegagalan terbesar saya, di mana pada waktu itu saya justru tinggal kelas Bapak Ibu gitu ya. Kalau yang tinggal kelas itu anak SD atau anak SMP mungkin rasa malunya tidak sebesar ketika kita mengalaminya di saat SMA. Waktu itu saat saya sekolah SMA, bukan disebut SMA, tetapi SMU, Sekolah Menengah Umum. Saya bersekolah di salah satu sekolah favorit, SMUK 3 BPK Penabur di Gunung Sari. Nah, itu sekolah yang bukan kaleng-kaleng begitu ya Bapak Ibu Saudara. Kelas pertama atau kelas 1 saya lewati ya dengan penuh perjuangan, biasa baru anak kelas 1 begitu ya. Nah, ketika semester atau CAU pertama saya lewati dengan mulus di kelas 2 itu. Tanpa diduga ketika semester 2 nilainya terjun. Padahal hanya kurang 3 poin dari standar untuk kenaikan kelas. Tapi karena sekolahnya bukan sekolah abal-abal, jadi nggak ada tuh yang bisa dinilai terbang lah, tugas tambahan lah, apapun yang bisa menaikkan kekurangan sedikit nilai tersebut begitu ya. Waktu itu saya masih ingat, sekarang sudah bersekian puluh tahun berlalu, itu saya datang ke sekolah untuk mengambil rapor. Wali kelas saya berdiri di depan kelas ketika melihat saya datang, dan dia justru menangis. Saya bingung. Saya sama sekali tidak pernah menyangka bahwa saya akan tinggal kelas. Karena semester 1 nilainya aman-aman aja semuanya. Kecuali ke semester 1 nilainya hancur, saya bisa deg-degan untuk semester 2 kenaikan kelas. Jadi saya dengan PD-nya, saya datang, tuh wali kelas saya menyambut dengan mata berkaca-kaca. Lalu dia tepuk-tepuk pundak saya, dia bilang, sabar ya nak, sabar. Dan hati saya, kenapa sih ini si ibu? Itu saya masih ingat namanya Bu Ita. Sabar-sabar kenapa begitu ya. Lalu kemudian dia memberikan raport saya, tapi sambil tetap dipegangin. Jadi saya mau ambil, dia nggak kasih, dia tarik lagi, saya tarik-tarikan berdua begitu ya. Yang kuat ya nak, ini kayak suasana kedukaan dalam hati saya begitu. Ada apa sih? Begitu saya buka, nah kalau raport zaman sekarang mungkin Bapak Ibu hanya melihat tulisan, naik ke kelas tulisan saja, atau tinggal di kelas. Tapi pada zaman saya rapotnya distempel gede-gede dengan tinta merah, naik kelas jebret atau tinggal kelas jebret. Jadi begitu saya buka halaman itu, yang kebaca dan udah pasti kebaca duluan adalah tinggal kelas jebret dengan stempel merah segede-gede gaban begitu Bapak Ibu Saudara. Waktu itu saya nggak percaya, sampai saya bolak-balik, Bu, ini bukan rapot saya bilang gitu.
sabar ya nak, si ibu dari tadi sabar-sabar melulu begitu kan. Saya shock, saya terkejut begitu, tapi saya waktu itu nggak bisa terima, ini bukan rapot saya. Tapi saya bolak-balik, fotonya foto saya, namanya nama saya, datanya semua data saya. Bu, ibu salah kali bu, stempelnya bu. Saya sambil ngotot begitu. Dan saya lihat kekurangan nilai yang sangat sedikit, hanya 3 poin pada waktu itu. Bu, tolonglah bu, kasih tugas saya. Saat itu dalam kondisi shock, saya tidak bisa terima. Wali kelas hanya menepuk-nepuk pundak saya. Ya udah, sudah kejadian, dan itu bukan sebuah kesalahan. Pada saat itu saya merasa dunia saya runtuh. Semua yang saya miliki sama sekali tidak berarti. Semua yang saya lakukan gak ada gunanya. Namun di saat itu saya juga sadar bahwa kesalahan itu terjadi karena kegagalan itu terjadi karena kesalahan saya sendiri. Biasa saya, walaupun saya perempuan, saya penyuka otomotif seperti almarhum Bapak Gembala begitu ya. Jadi di usia 17 tahun itu saya diberikan sebuah mobil pribadi untuk saya pergi ke sekolah. Namanya orang baru pertama punya mobil ya Bapak Ibu Saudara. Yang dilakukan apa? Nggak mungkin tiap hari cuma nyuciin mobil, ngelapin mobil di rumah aja. Yang pasti mencari segala macam alasan buat keluyuran, buat kelilingan, naik mobil, mumpung masih demen-demennya begitu kan. Mobilnya dimodif inilah, di itulah, di apalah segala macam, mencari segala macam alasan supaya saya bisa tetap berada di dalam mobil. Yang nganterin ke pasar lah, nganterin ke dokter lah, atau beli inilah apalah, segala sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kalau saya pikirkan lebih lanjut. Lalu kemudian di usia 17 tahun itu saya juga baru pertama kali punya pacar begitu ya. Bukan yang ini ya Bapak Ibu Saudara, jangan tuh gara-gara dia tuh, bukan yang ini. Kalau ini Mr. Nice Guy gitu, aman gitu ya. Nah, makanya saya married sama dia begitu. Nah, jadi ya udah, dengan 2 faktor yang saya sebutkan tersebut, saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti bisa mengerti betapa sibuknya saya pada waktu itu. Dan yang pasti bukan sibuk belajar Bapak Ibu Saudara. Saya nggak pernah belajar waktu ulangan, bahkan saya juga nggak tahu besok ada ulangan apa. Tugas-tugasnya juga saya nggak kerjakan di rumah, karena pulang setiap hari udah malam. Ya semalam-malamnya, papa saya itu jam 9, tapi kalau perginya dari pagi habis pulang sekolah dan segala macam, tetap aja capek, nggak ada pikiran sama sekali buat belajar, mengerjakan tugas. Ya udah besok pagi nanya temen, datang pagi-pagi ke sekolah bukan karena rajin Bapak Ibu Saudara, karena pengen pinjem catatan, bukan nyontek ya, nanya boleh pinjem nggak gitu, sambil melotot, kalau nggak boleh awas gitu kan. Akhirnya saya nyalin, begitulah pekerjaannya gitu. Jadi ketika saya menerima rapot saya dengan stempel besar-besar tinggal kelas, pada saat itu saya baru sadar, bukan gurunya yang salah stempel, tapi saya yang salah menjalani kehidupan saya. Anugerah Tuhan di dalam hidup saya justru bukan menjadi berkat, tapi saya salah menggunakannya, sehingga itu menjadi kutuk bagi saya. Nah, waktu saya pulang ke rumah, di tengah jalan juga saya udah gemeteran. Saya cuma berdoa, Tuhan pimpin saya, supaya saya bisa nyetir sendirian pulang ke rumah dalam keadaan syoket seperti itu begitu kan. Nah, sampai di rumah saya ingat waktu itu masih ada Ibu Lili almarhum di rumah. Kita tahu Ibu Lili orang yang ceria begitu ya. Muka saya mungkin udah ditekuk 100, tapi dia tetap menyambut dengan ceria bersama dengan Fani anaknya waktu itu ya. Cecelia, baru pulang nih, habis ambil rapot ya. Tadi papa cerita habis ambil rapot sampai keluar dari rumah saya bingung kenapa pertama kali dia yang keluar begitu kan gitu ya. Nah kemudian saya juga nggak bisa jawab, saya juga nggak bisa senyum begitu ya. Udah saya, muka saya udah mungkin kayak kepiting rebus, merah, menahan berbagai emosi yang ada. Dia tetap menyambut, saya cuma ngelemosin dia. Saya masuk ke dalam, saya ketemu dengan papa saya tahu saya harus menghadapi hal ini. Lalu kemudian saya bilang, Pak, walaupun belum sempat saya ngomong, saya yakin papa saya pasti tahu ada sesuatu yang buruk terjadi dengan putrinya. Tapi saya juga yakin dia tidak menduga bahwa kejadian itu adalah stempel tinggal kelas itu. Jadi waktu saya berikan, kenapa nilainya turun dikit ya udah nggak apa-apa, nanti belajar lagi, makanya jangan keluyuran mulu, pacaran mulu sih, itu mobil udah jangan dipakai mulu, jangan dimainin mulu. Dia masih sempat ngomong seperti itu. Sama sekali saya yakin dia juga tidak pernah berpikir putrinya yang dibela-belain ini sampai tinggal kelas. Waktu dia buka, dia juga sama seperti saya ketika saya melihatnya pertama kali, dia cuma diem. Mungkin dia masih mencerna, bener nggak sih stempelnya ini gitu kan.
Tapi akhirnya dia diam dan dia mungkin memilah-milah berapa lama dia akan mengomelin saya begitu ya. Karena Bapak Ibu Saudara pasti mengenal almarhum Bapak Gembala, kalau ngomel itu side A, side B, ganti lagi side C, side D begitu ya. Bisa ngomel dari saya sekolah Jembatan 2 sampai ke Cengkareng, itu bolak-balik Bapak Ibu Saudara. Nah, akhirnya saya hadapi dan kemudian saya bilang, beberapa hari kemudian guru menawarkan, kamu mau tetap lanjut di sini atau kamu pindah ke tempat lain, ke sekolah yang bisa menaikkan kelas kamu. Terus papa saya juga bilang, kalau kamu mau pindah, papa bantu, papa setujuin. Jadi kamu nggak perlu ngulang di tempat ini. Lalu guru saya memberikan beberapa daftar sekolahan yang bisa menerima saya untuk naik ke kelas 3, tapi saya harus pindah ke sekolah lain. Pada saat itu saya minta waktu untuk berpikir, karena saya perlu untuk mencerna segala kejadian yang tidak terduga dan mengagetkan buat saya. Lalu sampai akhirnya saya bilang, ini kesalahan saya, yang salah saya, bukan orang lain. Saya nggak bisa bilang, papa sih kasih mobil, udah tahu orang nggak bisa menguasai diri, dikasih si mobil, jadinya kan keluyuran. Coba kalau nggak ada mobil, kan malas kemana-mana gitu. Saya nggak bilang begitu. Saya juga nggak bilang, ini sih nembaknya duluan, jadi punya pacar, pacaran sama lu, gue jadi kacau. Enggak, saya tidak menyalahkan orang lain pada saat itu, tapi saya sadar, ini salah satu sentilan Tuhan di dalam hidup saya. Lalu kemudian saya bilang, Pak, Ma, saya nggak mau pindah sekolah. Yakin kamu? Berat loh nanti jalaninnya. Kalau tinggal kelas lagi gimana? Ya elah, jangan digituin juga kali, Pak, Ma, gitu kan. Tapi akhirnya papa saya bilang, apapun keputusan kamu, papa dukung. Karena papa yakin sebenarnya kamu bisa. Kalau kamu nggak bisa dari kelas 1 kamu pasti udah gagal. Dari semester 1 kamu pasti udah gagal. Ini semua gara-gara salah prioritas. Apapun keputusan kamu, papa dukung. Bapak Ibu, sekolah saya waktu itu, mungkin sampai sekarang, itu gedungnya 3 lantai. Jadi kelas 1 di lantai 1, kelas 2 di lantai 2, kelas 3 di lantai 3. Jadi ketika teman-teman saya, ketika waktu itu masuk tahun ajaran baru, teman-teman saya semua udah naik ke lantai 3, saya masih ada di lantai 2. Dan dari atas bisa kelihatan teman-teman yang dikenal yang ada di lantai 2, artinya mereka yang tinggal kelas. Saya menjalani bukan hanya 1 tahun, tapi selama teman-teman saya belum lulus, mereka akan terus menyebut saya termasuk veteran. Mungkin tidak mengkucilkan secara langsung, tapi pasti ada bisik-bisik. Nah, pada waktu itu teman-teman juga awal-awal nanya, kok bisa sih lu? Masa sih lu kan bagus, bla 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 bla, dan seterusnya. Tidak ada orang yang percaya. Dalam hati gue juga nggak percaya gitu kan. Tapi saya menjalani semuanya. Mulai dari saat itu, saya belajar untuk mengatur prioritas lagi di dalam hidup saya. Saya harus bangkit dari kegagalan saya bersama dengan Kristus. Saya mulai lagi menata hidup saya, menghargai berkat Tuhan di dalam hidup saya. Sampai akhirnya saya bisa lulus S1 dari SAIB pada waktu itu. Dan kemudian tahun 2011 saya bisa lulus S2 MDiv dari STT Jeffrey Jakarta. 2014 saya kembali lulus dengan status MTH dari STT Jeffrey Jakarta yang sama. Kita bisa bangkit dari kegagalan kita bersama dengan Kristus. PowerPoint-nya apa sudah siap? Iya. Ketika kita mengalami kegagalan, nah ini sebuah kata yang sangat akrab terdengar di telinga kita begitu ya. Ketika gagal, biasanya kita akan menyalahkan diri kita sendiri. Gara-gara saya gak jalan ya? Sorry. Oke, ya terima kasih. Nah, ketika gagal, biasanya kita akan menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa lu keluyuran dulu? Kenapa sih lu pacaran pada waktu itu? Kenapa sih lu begini begitu? Atau bahkan kita menyalahkan orang lain. Papa sih, mama sih, tuh dia sih pacar, guru sih ngajarnya nggak jelas. Bahkan kita menyalahkan Tuhan. Tuhan sih kasih berkatnya begini. Tuhan sih jawab doanya terlambat. Tuhan sih nggak kasih otak yang jenius, nggak usah belajar langsung bisa ulangan ngerjain semua. Kita kadang merasa Tuhan kok nggak adil. Tuhan kok nggak dengerin doa saya. Tuhan saya kan nggak belajar. Tuhan dalam nama Yesus tumpang tangan lu semuanya bisa lulus begitu. Bahkan kita berpikir, Tuhan gak sayang nih sama saya, Tuhan gak peduli. Dunia terasa begitu kejam dan seolah-olah orang yang ada di sekitar kita pun menyudutkan kita.
lu kok gitu sih, lu kok begini sih, kamu sih. Dengan semua tekanan mental yang berasal dari dalam diri kita dan sekitar kita membuat kita menyalahkan diri akan semuanya. Dan terkadang hal ini membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan, karena kita merasa Tuhan gak sanggup lagi menolong hidup kita. Bahkan ketika kita gagal pada saat titik terendah dari hidup kita, kita bertanya, mengapa Tuhan melakukan ini sama saya? Kenapa saya yang kena penyakit Tuhan? Kenapa saya yang tinggal kelas? Kenapa saya yang harus di PHK? Kenapa saya yang harus mengalami putus cinta? Kenapa saya yang harus mengalami kegagalan? Kenapa saya yang harus bangkrut? Kenapa tidak orang lain? Tuhan nih salah nih, Tuhan tidak bijaksana. Namun Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita renungkan bahwa sebenarnya Tuhan punya sebuah rencana yang besar di dalam hidup kita melalui kegagalan tersebut? Terkadang Tuhan memakai kegagalan kita untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Orang boleh bilang apa? What doesn't kill you will make you stronger. Tuhan ingin kita lebih sadar, Tuhan ingin kita lebih menghargai berkat Tuhan, Tuhan ingin kita lebih bersandar dan mengandalkan Dia, bukan kecerdasan kita sendiri, kekuatan kita sendiri, hikmat kita sendiri. Tuhan ingin mengajarkan bahwa Dia yang pegang hidup kita, Dia yang punya rencana di dalam hidup kita. Tinggal tunggu aja kapan waktunya Dia berkarya dengan indah di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam kegagalan kita harus tekun, terus tekun menunggu waktunya. Kapan Tuhan berkarya dalam hidup kita? Namanya waktu Tuhan selalu tepat ya Bapak Ibu Saudara. Gak pernah kecepatan, gak pernah juga terlambat. Dia selalu tepat. Kapan? Indah pada waktunya. Itulah mengapa terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami kegagalan terlebih dahulu, supaya kita belajar bahwa yang harus kita ikuti rencana Tuhan, bukan rencana kita. Nah, di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan apa? Saya boleh minta tolong Saudara Andreas membacakan bagi kita semua. Yesaya 41 ayat 10. Ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Iya, terima kasih. Ayat ini menguatkan kita ketika kita mengalami kegagalan. Yang berjanji adalah Tuhan sendiri. Dia yang akan menyertai kita. Jangan bimbang, jangan ragu, sebab aku ini Allahmu, Dia bilang. Dia yang menolong kita, Dia yang membawa kita ke arah kemenangan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mengubah kegagalan-kegagalan di dalam hidup kita menjadi keberhasilan? Bersama dengan Kristus, kita pasti bisa. Sendiri, tidak mungkin kita bisa. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Tuhan ngerti loh tentang kegagalan kita. Sangat sulit ya bagi kita untuk bertahan dalam kegagalan kita ketika tidak ada orang yang paham, ketika tidak ada orang yang mau mengerti, apalagi tidak ada orang yang mau mensupport. Saya bersyukur pada saat kejadian saya tinggal kelas, ada papa mama, ada adik saya, ada keluarga, ada orang-orang yang Tuhan taruh untuk mensupport saya. Bahkan sepanjang hidup saya Tuhan meletakkan orang-orang untuk mensupport saya di dalam berbagai fase kehidupan. Ketika tugas mereka selesai, Tuhan yang mengangkat mereka kembali dan meletakkan kembali orang-orang yang tepat pada tempatnya, supaya saya tetap bisa berjalan di dalam rencananya. Faktanya memang demikian. Mungkin orang lain terkejut bahkan menyalahkan kita dengan kegagalan yang kita alami dalam hidup kita. Tapi Tuhan enggak loh Bapak Ibu Saudara. Mazmur 103, boleh saya minta tolong Ibu Iran membacakannya bagi kita? 103 ayat 13 dan 14 silakan. Mazmur 103 ayat 13 sampai 14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Iya, terima kasih. Ketika Tuhan melihat kegagalan kita, ketika Dia melihat kita terjatuh, Dia nggak ngomelin kita, Dia nggak nyalahin kita. Dia ingat kita itu diciptakan dari apa. Dia tahu kita ini mewarisi sifat-sifat dosa. Tuhan nggak terkejut dengan kegagalan-kegagalan yang terjadi di dalam hidup manusia, enggak. Dia nggak bilang sama Hawa, kok ternyata kamu gagal ya, ternyata kamu tidak tahan. Enggak. Dia nggak bilang kepada saya pada waktu itu, ternyata kamu nggak naik kelas ya, aduh kok bisa. Enggak. Bahkan ketika kita melihat pengalaman orang-orang yang justru dipakai oleh Tuhan, kita bisa lebih paham. Tuhan paham.
lebih daripada kegagalan, lebih daripada kita. Dengan segala kemahatauannya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu bahwa orang-orang yang dipanggil dan dipilih Dia bisa gagal. Tuhan udah lebih tahu, tapi toh tetap Dia memanggil dan memakai mereka. Kalau kita lihat bagaimana Abraham, dia seorang pembohong. Berapa kali dia berbohong? Ada mungkin tercatat 2 kali. Ketika dia tidak mengakui Sarah sebagai istrinya karena dia takut untuk dibunuh. Dia seorang pembohong, tapi Allah tetap memanggil dan memakai dia menjadi bapak orang beriman. Musa, seorang pembunuh yang penuh amarah. Ketika dia marah, dia membunuh orang Mesir dan kemudian hidupnya menjadi hancur. Tapi toh Tuhan tetap memakai Musa untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir. 40 tahun berjalan di padang gurun sebagai pemimpin, kurang lebih diperkirakan 3 juta orang pada waktu itu. Rahab, seorang perempuan Sunda, Tuhan memakai Rahab untuk menyelamatkan pengintai di kota Yeriko. Tuhan tahu gak Yudas Iskariot akan mengkhianati dia? Tahu. Tuhan tahu gak Yudas Iskariot akan gagal sebagai muridnya? Tahu. Tapi toh Tuhan tetap memanggil Yudas Iskariot. Tuhan tetap memanggil orang yang akan menjual dia. Rasanya gak mungkin ya Bapak Ibu Saudara, untuk kita menemukan orang-orang yang sama sekali gak pernah mengalami kegagalan. Tapi banyak sekali kita bisa menemukan orang-orang yang mengalami kegagalan, tapi akhirnya dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan ahli menggunakan orang-orang yang gagal untuk mencapai tujuannya. Yohanes 2 ayat 24 sampai 25. Saya minta tolong Pak Hendrik untuk membacakan bagi kita semua. Silakan. Ya, silakan. Tetapi Tuhan itu sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu bahwa apa yang ada di dalam hati manusia. Iya, terima kasih. Sebab apa? Sebab tidak perlu orang lain yang menjelaskan tentang kita kepada Dia. Dia sendiri udah lebih kenal diri kita. Gak perlu kata orang, kata si A, kata si B, karena itu bisa salah. Ketika orang senang terhadap kita, dia akan berkata hal yang baik terhadap kita. Ketika orang tidak senang terhadap kita, dia akan menceritakan hal yang tidak baik. Tuhan gak perlu ke orang lain yang cerita tentang kita kepada Dia, karena Dia udah kenal kita sendiri. Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dia tahu apa yang kita rasakan. Dia tahu kita akan berhasil atau kita akan gagal. Nah, ayat ini menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah kaget. Tuhan tidak pernah menyalahkan kita. Tuhan sudah tahu lebih dahulu. Ketika kita gagal, ketika kita berhasil, justru inilah langkah pertama kita. Ketika kita mengalami kegagalan, percayalah bahwa Tuhan lebih memahami kegagalan kita. Walaupun gak ada orang yang paham pada saat itu, tapi Tuhan paham tentang kegagalan kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan kita dan diubah menjadi keberhasilan? Kita percaya apa? Bahwa Tuhan bisa loh membereskan kegagalan kita, kekacauan yang kita buat, dosa yang kita lakukan, seburuk apapun itu, kasih dan pengampunan Tuhan bisa loh membereskannya. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Saya minta tolong Saudari Amel untuk membacakannya. Yesaya 1 ayat 18. Ya. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, terima kasih. Nah, ayat ini menggambarkan bahwa Tuhan adalah ahlinya dalam membersihkan jiwa kita, dalam membereskan kekacauan kita. Kalau di rumah katanya orang-orang, anak-anak atau suami akan bilang gini, kalau nyari barang nggak ketemu, tanya sama mama, pasti ketemu. Padahal tadi udah dicari di situ loh, mah. Kok kita nyari nggak ketemu ya? Begitu mama tuh langsung dari sini juga kelihatan, nyarinya pakai mata, jangan pakai mulut. Tadi udah diubek-ubek di situ loh, kok nggak ketemu? Begitu mama datang, ratu rumah tangga datang, nggak usah diubek, dilihat juga langsung ada. Sampai kadang-kadang anak saya bilang, tadi mami yang ngumpetin kali ya, terus mami taruh diam-diam biar ketemuin. Ya. Nah, Tuhan ahli dalam membereskan jiwa kita, membersihkan kekacauan kita. Gak peduli berapa lamanya jiwa kita tercemar dengan dosa dan kegagalan. Gak peduli berapa lamanya kita terpuruk. Tidak ada noda kegagalan yang mustahil untuk dibersihkan oleh Tuhan.
5 ayat yang ke-20 berkata, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara, semakin kita kacau, semakin kita gagal, semakin kita berdosa, semakin Tuhan menunjukkan kasih karunia dan pengampunan. Berbeda dengan dunia, semakin kita gagal, semakin banyak orang yang meninggalkan kita. Semakin kita kacau, semakin sedikit teman yang ada di sekitar kita. Tapi Tuhan tetap mendampingi kita. Ketika seseorang waktu itu bertanya kepada Karl Barth, salah seorang teolog, dia katakan, Pak, kalau Bapak bertemu dengan Adolf Hitler, apa yang akan Bapak katakan? Kita tahu Adolf Hitler ya mungkin secara manusia dianggap orang yang paling kejam. Dia membunuh kurang lebih 6 juta orang Yahudi dengan cara Holocaust begitu ya, atau kamar gas. Lalu kemudian Karl Barth ini berkata, kalau saya bertemu dengan Adolf Hitler, saya akan katakan, Yesus telah mati untuk menebus dosa Anda. Artinya apa? Artinya anugerah itu tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat di sini, kepencet. Kalau kita lihat di sini, kelebihan. Maaf, jarinya kegedean. Nah, kasih Tuhan tidak terbatas, dan kemudian anugerahnya tidak bisa diukur. Kekuatannya juga tidak ada batasannya. Kita nggak perlu khawatir berapa dosa yang kita buat. Kita nggak perlu khawatir, aduh bisa nggak ya Tuhan ngampunin kita nih, dosa saya udah terlalu kotor, saya udah terlalu jahat, saya udah terlalu gagal, saya udah terlalu busuk, saya udah terlalu bejat. Paulus menulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 13 sampai yang ke-15. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihani Tuhan, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tapi Bapak Ibu Saudara, walaupun Rasul Paulus mengakui seperti itu dan membuat kita mengingat betapa dosa kita tetap bisa dihapus oleh Tuhan, kita seringkali termakan oleh kebohongan dari si iblis. Salah satu kebohongan terbesar dari iblis adalah, Tuhan gak bisa ampunin lo mah udah gak bakal bisa berubah, lo mah udah dari sononya begitu, lo mah orang gagal, dari lahir juga lu udah sial, lu gak bakal beruntung, usaha apapun juga bakal bangkrut, keluarga lu mah gak bisa utuh, lihat tuh dari papa mama udah bercerai, bakal berantakan terus umur hidup lu mah gak bakal bisa punya keturunan, lu mah gak bakal bisa maju deh begitu, lu mah begitu aja diam di tempat dan terima nasib aja lu. Itu kebohongan yang iblis berikan di dalam hidup kita, itu kebohongan yang iblis masukkan di dalam pikiran kita. Edwin Luther pernah mengatakan, kematian Kristus di kayu salib adalah untuk menebus semua dosa kita. Dosa masa lalu, dosa masa kini, masa depan. Setiap dosa yang akan kita perbuat, belum dilakukan loh Bapak Ibu Saudara, setiap dosa yang akan kita perbuat sudah ditebus. Tidak ada dosa yang kita lakukan yang tidak termasuk di dalam karya penebusan Kristus. Kita belum berdosa, Tuhan udah tahu nanti kita akan berdosa. Kita belum gagal, Tuhan udah tahu kita akan gagal. Udah diberesin duluan sama Tuhan, gak usah khawatir. Tetapi blunder terbesar orang Kristen bukan saat kita gagal untuk menjalani hidup di dalam Kristus, tetapi saat kita gagal bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan, sehingga kita terus terpuruk di dalam kegagalan, kita terus terpuruk di dalam penyesalan, kita terus terpuruk di dalam dosa kita terus terpuruk dan mengasihani diri. Itu kegagalan kita yang terbesar. Jadi langkah kedua Bapak Ibu Saudara, ayo kita bangkit dari kegagalan kita, ubah itu menjadi keberhasilan bersama Kristus. Percayalah bahwa Tuhan bisa membereskan kegagalan kita. Yang ketiga, bagaimana caranya kita berubah kegagalan menjadi keberhasilan? Ngaku, terima faktanya. Seperti awalnya saya mencerna, bagaimana mungkin
Saya tinggal kelas, nggak mungkin, ini nilainya bagus, kenapa bisa anjlok? Toh ini juga cuma kurang sedikit, kenapa nggak bisa dibantu? Kenapa nggak ada jalan keluar? Kenapa ini sekolah kok nggak strict banget gitu ya, nggak bisa ditolong, nggak ada goyang sedikit pun sama sekali, cuma kurang sedikit doang gitu loh. Tapi ketika saya saat itu selesai mencerna, saya mengakui saya gagal, saya mengakui saya berdosa, saya mengakui saya bersalah. 1 Yohanes 1 ayat 8-9 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, perhatikan kata-kata ini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Masalahnya ada banyak orang yang tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau mengakuinya kepada Tuhan, tidak mau curhat dan jujur. Saat kita datang mengaku dosa pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita harusnya bisa cerita sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya kejadian apa yang terjadi di dalam hidup kita. Tuhan, saya salah, saya kebanyakan keluyuran naik mobil. Tuhan saya salah, saya menghabiskan sebagian banyak waktu saya untuk bersenang-senang dengan pacar saya. Tuhan saya salah, saya menghabiskan begitu banyak energi saya untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan saya salah, saya sudah menghancurkan hidup saya, masa muda saya, anugerah Tuhan di dalam hidup saya. Tuhan saya salah, saya sudah tidak memanfaatkan waktu berkumpul di gereja dengan sebaik-baiknya, sampai sekarang akhirnya gereja sulit untuk beribadah. Tuhan saya salah, saya harusnya mendengarkan nasihat istri saya untuk tidak bekerja sama dengan orang tersebut, yang akhirnya malah menipu dan membuat saya bangkrut. Tuhan saya salah, Tuhan ampuni saya, Tuhan saya salah. Saat kita mengaku dosa kita, seharusnya kita bisa berkata sejujur-jujurnya kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak lakukan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Kita menganggap Tuhan adalah seorang raksasa pemarah yang selalu siap untuk menghukum kita, mengampaskan kita tanpa belas kasihan sedikit pun. Kenyataannya Tuhan tidak kaget dengan dosa dan kegagalan kita. Bahkan kasih dan pengampunan Tuhan cukup besar untuk membereskan kegagalan dan dosa kita. Dan Dia sudah berjanji, betapapun kotornya kita, gagalnya kita, jatuhnya kita, ketika kita mengaku dan mohon ampun kepadanya, kita pasti akan diampuni. Mungkin kita berpikir, aduh udahlah ya, Tuhan udah capek, manusia aja udah capek dengar dosa saya juga udah capek berbuat salah, saya udah capek juga ngalamin kegagalan, ini gagal, itu gagal, ini gagal. Apalagi Tuhan, udahlah ya, jangan-jangan Tuhan udah nyerah ya sama saya ya, gagal melulu, disuruh kerjain ini gagal, disuruh bikin itu gagal, disuruh bikin ya gagal, udahlah Tuhan, mungkin emang saya tercipta seperti ini. Kita mungkin sudah give up dengan diri kita sendiri, kita mungkin sudah menyerah dengan keberadaan kita sendiri. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan never give up on us. Mungkin kita udah terlalu malu mengakui dosa kita kepada Dia, tapi Tuhan gak pernah bosan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah bosan mendengar pengakuan dosa kita kepadanya. Tuhan itu tidak seperti manusia. Ya, lo kemarin udah dosa gitu, sekarang jatuh lagi. Kalau daya aja binatang paling tolol gak pernah jatuh 2 kali di batu yang sama. Lo manusia kata ciptaan Tuhan paling tinggi, kok jatuh lagi di situ, jatuh lagi di situ. Manusia bisa berkata seperti itu. Tapi Tuhan, Dia tidak akan pernah katakan seperti itu. Lo datang lagi, selingkuh lagi, ya. Lo lagi tinggal kelas lagi, ya. Lo ditipu orang lagi, udah berapa kali. Tuhan tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu kepada kita. Dia tidak pernah bosan mendengar pengakuan dosa kita, dan tidak pernah bosan mengampuni kita. Bahkan Dia mengundang kita untuk kembali kepadanya. Yesaya 44 ayat 22 berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Dia mengundang kita, kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bukan cuma diampuni, bukan cuma Dia mendengarkan pengakuan kita tanpa bosan-bosannya, bukan cuma Dia menghapus dosa kita tanpa bosan-bosannya, tetapi Dia justru yang membuka tangannya dan mengundang kita kembali. Betapapun kotornya kita, betapapun gagalnya kita, betapapun jatuhnya kita, Dia bilang, kembali, ayo datang. Sama siapa? Sama aku, bukan yang lain. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah mengampuni diri kita sendiri? Kalau Tuhan sudah membereskan kekacauan dan kegagalan kita,
Mengapa kita masih terus terpuruk hidup di dalam penyesalan? Percayalah, Tuhan mengerti loh kegagalan kita. Yakin bahwa kasih dan pengampunan Tuhan bisa loh membereskan kegagalan kita, sehingga kita bisa dengan lega mengakui dosa kita, kegagalan kita, kejatuhan kita kepada Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan bersama Kristus? Ayo, temukan rencana Tuhan melalui kegagalan kita. What? Kok bisa? Maksudnya gimana? Bagaimana mungkin Tuhan bisa berkarya melalui kegagalan kita? Gak mungkin, ini udah hancur, udah bangkrut, udah rusak semuanya, udah gak bisa diapa-apain lagi, udah gak ada harapan, kartu mati, mau dicek bagaimanapun gak bisa, udah kartu mati. Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak kita sadari bahwa Tuhan bisa menggunakan kesalahan kita, kegagalan kita, kelemahan kita, bahkan dosa-dosa kita untuk tetap menjalankan rencananya. Gordon MacDonald, seorang yang pernah mengalami kegagalan-kegagalan besar di dalam hidupnya, dia menuliskan, kegagalan besar biasanya adalah titik balik yang justru memandu orang menuju karakter, nyali, dan prestasi yang lebih besar dan berkuasa. Kalau kita lihat Musa, dia seorang yang berpendidikan, iyalah, dia pangeran di Mesir, pasti dia punya pendidikan terbaik. Dia seorang yang multi talenta, iyalah, dia pangeran di Mesir, dia akan dilatih dengan berbagai macam skill dan pengetahuan. Dan dia orang yang berkuasa, iyalah, dia pangeran di Mesir, dia pasti punya wewenang, dia pasti punya kekuasaan, status pangeran Mesir. Tetapi ketika hidupnya hancur dan dibangun ulang oleh Tuhan, ketika dia mau menyerahkan rencananya hidupnya ke dalam tangan Tuhan, justru Tuhan memakai dia secara luar biasa. Dalam kepahitan, kegagalan, dan keputusasaan, Tuhan justru melakukan karya terbaik di dalam hidup umatnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat kegagalan kita dan mengubahnya menjadi sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Amin. Tuhan mengerti kegagalan kita. Dia menyediakan kasih dan pengampunan yang sangat besar, cukup besar untuk membereskan kegagalan kita. Bahkan dia mengundang kita, ayo datang, curhat sama saya, mengakui kegagalan kita. Karena apa? Dia sudah sediakan rencana yang indah. Dia mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan. Kita baca ayat terakhir, Amsal 24 ayat yang ke-16. Saya boleh minta tolong Ibu Livi untuk membacakannya. Amsal 24 ayat 16, ya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik roboh dalam bencana. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kegagalan memang pahit, tapi kalau kita tetap setia, kita kembali kepada Tuhan, kita tekun dan menanti perjanjian-janji Tuhan, pasti nanti akan berbuah manis pada ujungnya. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau lihat pelangi yang indah, kita harus melewati rintik-rintik hujan, atau bahkan menyelesaikan satu hujan yang deras. Baru setelah itu ada pelangi yang indah. Jadi ketika kita beratus-ratus kali terjatuh, maka yang harus kita lakukan adalah beribu-ribu kali bangkit, terus mencoba, terus semangat, terus berharap. Sampai kapan? Sampai karya Tuhan yang indah dinyatakan dalam hidup kita. Bersama Kristus kita bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Kita baca ayat terakhir bersama-sama. Saya mengundang para pemusik. Ayat terakhir bersama-sama, Filipi 4 ayat yang ke-13. Kita baca bersama, 3, 4. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami manusia yang berdosa, kami manusia yang gagal, kami manusia yang seringkali tidak taat, kami manusia yang mudah menghakimi dan dihakimi oleh orang lain, kami manusia yang baperan Tuhan, kami manusia yang sombong ketika kami berhasil, kami manusia yang sangat sulit untuk bangkit ketika kami gagal. Tapi pagi ini kembali kami diingatkan bahwa kami punya juru selamat, kami punya Tuhan Yesus Kristus yang bisa mengubah kegagalan-kegagalan kami menjadi keberhasilan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami menyombongkan kekuatan kami, hikmat dan kebijaksanaan kami sendiri. Mulai hari ini kami belajar, kami ingin menjalankan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Roh Kudus, kami tahu
melakukan firman-Mu tidak semudah mendengarkannya. Namun kami percaya Roh Kudus akan terus mengajar kami, memimpin kami, supaya kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, bukan hanya sekedar pendengar saja. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Saya undang Ibu Gembala.